Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibnu Sutoyo di sejarah peminatan. Ya, kita bahas sekarang. Ya, kemarin udah dibahas kan ya tentang masalah-masalah yang terjadi sebelum proklamasi, semasa proklamasi, dan sesudah proklamasi. Udah dipelajari kan? Kan saya minta untuk dipelajari, oke? Dan tugas-tugasnya juga udah dikerjakan semua kan? Ya. Kita lanjut sekarang. Pengakuan tentang suatu negara merdeka. Harus ada pengakuan. Pengakuannya ada dua, yaitu de facto dan de jure. Ya, de facto itu bagaimana pengakuan dari negara lain. Pokoknya fakta negara lain mengakui negara yang baru merdeka itu. Ya, kalau J.L. Bradley bilang katanya di sini di sekilas info lihat, ya, bahwa pengakuan itu sebenarnya hanya bersifat politis, bukan berlaku secara hukum gitu. Kalau menurut Podesta Costa menyatakan pengakuan itu tidak wajib ada. Mau diakui tidak diakui oleh negara lain, negara itu bisa saja merdeka secara hukum. Hukum apa? Hukum internasional. Nah, secara hukum internasional, Belanda menyatakan bahwa Belanda lah pemilik Indonesia gitu. Kenapa? Karena kan udah ratusan tahun. Nama negara ini disebutnya Nederland Indi gitu. Ya, Nederland Indi atau Hindia Belanda. Jadi nggak ada negara Indonesia. Negara Indonesia baru saat diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta. Ya, maka itu yang diakui sebenarnya. Gitu. Ya, itu menurut T. Suherli dalam bukunya Sejarah Perang Kemerdekaan Indonesia tuh di halaman 7. Ya, nah sekarang kita lihat masalah-masalah apa yang terjadi. Yang jelas Belanda gini loh. Belanda juga tidak mengakui Indonesia itu proklamasi atau Indonesia merdeka, tidak diakui. Dianggap negara yang tidak diakui keberadaannya oleh Belanda karena Belanda merasa pemilik negeri ini. Tapi kan Indonesia mempertahankan bahwa kita sudah merdeka, ya kan? Nah, kita lihat ada langkah-langkah Belanda, diantaranya adalah melakukan blokade ekonomi. Blokade ekonomi apa? Mengepung wilayah Indonesia oleh kapal-kapal laut Belanda tuh dikepung supaya apa? Indonesia tidak bisa ekspor ke luar negeri untuk mencukupi kas negara. Kan merdeka nggak punya kas, nggak punya duit Indonesia. Saat merdeka itu nggak ada uang, gitu. Nah, tanpa uang nggak bisa berjalan penyelenggaraan negara itu ya. Mau dikasih gaji gimana pemerintah itu gitu ya kan, semua memerlukan biaya gitu, memerlukan kas, maka harus ada perdagangan kemana, ke luar negeri. Nah ternyata diblokade oleh Belanda, bahkan perdagangan luar negeri ke Indonesia juga yang mau masuk ke Indonesia di stop juga, nggak boleh ada. Tujuannya supaya Indonesia hancur lagi gitu ya. Ditambah lagi adanya pemberontakan. Ya, terus yang berikutnya, yang ketiganya, ya tadi udah tuh blokade, adanya pemberontakan dalam negeri, ya kan, perang melawan Belanda juga, perang melawan sekutu juga, ya. Terus yang ketiganya adalah mata uang yang beredar terlalu banyak di Indonesia. Nika Belanda mengeluarkan uang juga, ya, uang Nika. Jepang saat pemerintahan Jepang ada mata uang Jepang dan masih dipegang oleh orang Indonesia, masih berlaku. Itu sampai senilai 4 miliar. Ya, 4 miliar rupiah di tahun 45 itu banyak banget uang itu. Ya, terus nanti Indonesia harus mengeluarkan mata uang sendiri dong yang berlaku. Akhirnya jadi ada 3 mata uang yang beredar. Ya, ada mata uang ori jadinya. Uang Republik Indonesia. Tuh, ini saja membuat inflasi yang parah. Ya, jadi nggak gampang saja merdeka itu. Ya, sekarang kita lihat KM, perhatikan. Ya, nanti kelompok dibagi masing-masing buat video seperti saya ini. Jangan lama-lama, 4 menit, 5 menit cukup. Ya, menerangkan tentang apa? Bagi kelompoknya ada 12 masalah yang harus dipresentasikan, divideokan oleh kalian. Ya. Nih, aksi militer pertempuran 10 November nomor 1. Kedua, pertempuran Ambarawa. Ketiga, pertempuran Medan Area. 4, Bandung Lautan Api. 5, agresi militer Belanda 1. 6, agresi militer Belanda 2. Terus ada perundingan. 1, perundingan Hagovelua. 2, perundingan Linggarjati. 3, konferensi Malino. 4, perundingan Renville. 5, perundingan Romroyen. 6, konferensi Meja Bundar. Ya kan? Berarti ada 6 ditambah 6 ada 12. Bagi kelompok jadi 12 dalam satu kelas. Masing-masing tiap
kelompok itu ada 3 orang, ada 2 orang, tapi saya minta video individu. Ya, tampil seperti saya bicara kayak gini, kalian terangkan tentang perundingan Rum Royen gitu. Tapi tulis dulu. Karena yang saya perlukan nanti kalian kirim juga tulisannya. Nanti dibendel aja ya, jangan dikirim. Yang saya minta videonya aja. Tapi tetap ada tulisan, kalian hafal, kalian sampaikan. Ya, cukup maksimal 5 menit, nggak boleh lebih. Kenapa? Nanti kepenuhan. Ya, ininya nih memori saya kepenuhan. Gimana mau nilainya? Oke, jangan lupa kasih nama kelas, sebutin dulu. Ya, sampai di sini pertemuan sejarah peminatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.